Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai rantai dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai dan jaring-jaring makanan? Lalu bagaimana mekanismenya, apa saja komponennya, itu akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi mari perhatikan dengan baik. Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan energi berupa makanan untuk bertahan hidup. Manusia mendapatkan energinya dengan cara memakan makhluk lain ya, entah itu tumbuhan atau hewan. Hewan juga sama, mendapatkan energinya dengan cara memakan makhluk lain. Tumbuhan ini berbeda ya, karena tumbuhan bisa menciptakan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, hal-hal tersebut ini menyebabkan terjadinya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Nah, karena semuanya saling berhubungan, nah jadi terbentuklah rantai-rantai begitu ya. Rantai yang berhubungan dengan proses memakan dan dimakan. Contohnya misalnya dari rumput ya, rumput kan produsen, bisa menciptakan makanan sendiri. Nanti dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh hewan lain, dan seterusnya. Hingga nanti hewan lainnya mati, lalu diuraikan. Nanti pengurainya akan menyuburkan tanaman. Begitu seterusnya, berulang-ulang, sehingga menciptakan satu lingkaran. Nah, dalam rantai makanan, ini ada beberapa komponen ya, yang harusnya tidak asing lagi bagi kalian. Yang pertama adalah produsen. Kalian masih ingat ya pelajaran sebelumnya ya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menciptakan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Pasti berupa tumbuhan ya, produsen itu tumbuhan. Lalu yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah hewan yang memakan produsen. Hewan yang memakan tumbuhan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa konsumen tingkat 1 ini herbivora ya, herbivore. Contohnya ya banyak, kambing, belalang yang tadi Bapak sebutkan ya. Dan macam-macam. Lalu yang selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Berarti hewan yang memakan hewan lain ya. Contohnya ya banyak, ada ular, ada elang, ada harimau, dan masih banyak lagi. Nah, ada lagi konsumen tingkat 3. Adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Karena posisinya dia di atas, jadi disebutnya konsumen tingkat 3 ya. Maksudnya hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Nah, kalau ada hewan yang memakan konsumen tingkat 3, maka nanti dia disebutnya konsumen tingkat 4. Begitu seterusnya. Nanti kalau ada yang memakan konsumen tingkat 4, maka hewan tersebut disebutnya konsumen tingkat 5. Dan seterusnya ya. Nah, konsumen terakhir yang tidak memiliki pemangsa ini disebut sebagai konsumen puncak. Artinya tidak ada lagi lawannya ya. Tidak ada yang memangsa hewan ini. Hingga akhirnya nanti hewan tersebut mati. Lalu ketika hewan atau konsumen puncak ini mati, akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Kalian masih ingat ya? Mereka adalah organisme yang membuat hewan atau tumbuhan membusuk. Nah, nanti proses penguraiannya akan menyuburkan tanaman sehingga tanamannya bisa tumbuh lagi dan kemudian dimakan lagi oleh konsumen tingkat 1. Begitu seterusnya ya. Di sini kita bisa lihat ya skema rantai makanan. Dimulai dari produsen. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 bisa dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau
mati sebelum dimangsa ya. Nah, konsumen tingkat 3 kalau di dalam ekosistemnya tidak ada yang memangsa, maka konsumen tingkat 3 adalah konsumen puncak ya. Tapi bisa jadi nanti ada konsumen tingkat 4 dan selanjutnya. Nah, keduanya konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 jika mati ini akan membusuk, akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini berperan sebagai pupuk yang dapat menyuburkan produsen sehingga produsennya tumbuh kembali. Sampai sini paham ya? Kalian bisa lihat kalau bentuknya jadi seperti rantai ya, melingkar seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah rantai makanan ini harus sampai konsumen tingkat 3 atau boleh kurang atau lebih? Misalnya rantai makanannya hanya sampai konsumen tingkat 2, boleh nggak? Atau rantai makanannya lebih luas lagi sampai konsumen tingkat 5 misalnya. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, tergantung kondisi di dalam ekosistem tersebut. Kalau ternyata di dalam ekosistem tersebut hanya ada sampai konsumen tingkat 2, ya berarti ditulisnya sampai konsumen tingkat 2 saja ya. Tidak perlu dipaksakan. Kalau di dalam suatu ekosistem ternyata hewannya banyak, ada sampai konsumen tingkat 4 misalnya, ya berarti dibuatnya sampai konsumen tingkat 4. Tergantung ekosistem masing-masing. Jadi tidak terpaku seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Selanjutnya Bapak akan perlihatkan contoh rantai makanan di beberapa ekosistem ya. Yang pertama di ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah kita tahu produsennya adalah padi. Nah, padi ini dimakan oleh konsumen tingkat 1, bisa jadi salah satunya adalah belalang ya, atau walang sangit atau semacamnya. Nah, nanti belalang ini dimakan oleh katak yang hidup di sekitar sawah. Lalu kataknya dimakan ular, lalu ularnya nanti dimakan elang, lalu karena tidak ada yang memangsa elang kemudian mati, lalu menjadi busuk, diuraikan sehingga nanti menyuburkan padi lagi. Begitu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Ada berbagai macam kemungkinan rantai makanan yang lainnya ya. Lalu ekosistem yang lainnya misalnya hutan. Nah, di dalam hutan ini kan bisa jadi ada rumput, ada pohon, ada buah begitu ya. Nah, kita ambil contohnya produsennya adalah rumput. Rumput dimakan oleh rusa sebagai konsumen tingkat 1. Lalu rusa dimakan oleh harimau misalnya. Konsumen tingkat 2-nya adalah harimau. Nah, karena tidak ada hewan yang memangsa harimau. Nah, jadi lama-kelamaan harimau akan mati ya. Entah itu karena perkelahian antar sesama harimau, atau karena umur, atau karena sakit. Begitu. Nah, lalu harimau ini akan membusuk, diuraikan oleh pengurai, lalu akan menyuburkan rumput di sekitarnya. Lalu ekosistem yang lainnya ada ekosistem laut. Nah, di laut itu kan tidak ada rumput ya, tidak ada pohon. Nah, lalu produsennya siapa? Nah, di dalam laut itu ada yang namanya fitoplankton. Fitoplankton ini merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri ya, tapi di dalam laut. Nah, ini adalah produsennya. Fitoplankton adalah produsen di dalam laut. Nah, fitoplankton ini kemudian akan dimakan oleh udang sebagai konsumen tingkat 1. Lalu udang akan dimakan oleh ikan besar. Bermacam-macam ya.
Lalu ikan besarnya kemudian akan dimakan oleh ikan hiu, contohnya. Karena tidak ada ikan lain yang memangsa ikan hiu, maka ikan hiu nantinya akan mati, lalu diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini nanti yang akan jadi nutrisinya fitoplankton, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa yang terjadi jika rantai makanan dalam suatu ekosistem terputus atau salah satu komponennya hilang. Entah itu produsennya yang hilang, atau konsumen tingkat 1, atau konsumen tingkat 2, atau bagian-bagian lainnya ya. Nah, kalian coba perhatikan contoh rantai makanan berikut. Nah, dalam suatu ekosistem, ini ada rumput sebagai produsennya, ada rusa sebagai konsumen tingkat 1, dan ada serigala sebagai konsumen tingkat 2. Kebetulan dalam ekosistem ini tidak ada konsumen tingkat 3 ya. Lalu ada pengurai. Nah, apa yang terjadi jika salah satu komponen ini kita hilangkan? Normalnya kan seperti ini. Nah, namun misalnya ya, serigalanya jumlahnya berkurang atau bahkan hilang karena perburuan liar. Contohnya. Jadi, serigalanya tidak ada lagi ya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Coba kalian analisa ya, atau kalian bayangkan. Nah, jika serigalanya hilang dalam rantai makanan ini, maka jumlah rusanya akan semakin banyak. Nah, jika jumlah rusanya semakin banyak, karena tidak ada yang memangsa ya, kan biasanya kan jumlah rusanya dikendalikan oleh serigala ya. Ada yang lahir satu, ada yang dimangsa satu, begitu ya. Nah, karena tidak ada serigala, jadi jumlah rusanya semakin banyak. Jika jumlah rusanya semakin banyak, maka apa yang akan terjadi pada rumput? Apakah rumputnya akan semakin banyak? Jawabannya tidak. Rumputnya juga akan semakin sedikit. Karena rusa yang memakan semakin banyak. Jadi semakin cepat habis ya. Atau bahkan rumputnya jadi hilang. Begitu ya. Jadi nanti rusanya akan mencari sumber makanan lain ya di tempat lain. Nah, hanya dengan hilangnya satu komponen, kita bisa lihat bahwa ekosistemnya menjadi tidak seimbang ya, atau bahkan rusak. Jadi bisa kita simpulkan, yang terjadi jika rantai makanan terputus adalah ekosistem menjadi tidak seimbang. Begitu ya, dan ini berlaku pada ekosistem-ekosistem lainnya. Begitu, jadi kita punya kewajiban untuk menjaga ekosistem ini. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai rantai makanan ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaring makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan dan jaring makanan ini berbeda ya, tidak sama. Jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Kalau rantai makanan kan hanya satu lingkaran saja ya. Nah, kalau jaring makanan ini gabungan dari rantai makanan tersebut. Jadi lebih kompleks ya, lebih luas lagi. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Itu tadi pembahasan mengenai rantai dan jaring makanan. Materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian, jadi jangan malas untuk membaca. Itu saja pembahasan untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.